Dikibulin Amerika, disogok Boeing. Deal rasa jebakan Batman. Ada sebuah fenomena yang agak kocak, katanya win-win solution. Padahal baunya udah kayak kontrak MLM. Untungnya buat yang bikin sistem, buntungnya buat yang disuruh beli paket. Donald Trump, sang master dealmaker, presiden yang percaya dirinya lebih suci dari malaikat investasi, dengan penuh gaya bilang, kesepakatan ini membuka akses pasar Indonesia yang sangat besar untuk pertama kalinya yang menguntungkan kedua negara. wow, kata-kata ini lebih manis dari gombalan cowok playboy ke gebetan barunya. Tapi tunggu dulu. Di balik menguntungkan kedua negara, ada sesuatu yang kalau dibaca pelan-pelan bikin kepala garuk-garuk, walau nggak gatal. Pertama, tarif ekspor. Kita kayak jualan di mall, tapi bayar 19%. Pajak Amerika masuk ke pasar kita kayak anak pejabat. Bebas hambatan tanpa bayar apapun. Kita masuk ke pasar mereka disuruh bayar tarif 19%. Giliran buruh pabrik digencet PPh 21,5%. Kedua, energi. Negara kaya energi, tapi belanja energi Indonesia beli 15 miliar energi dari AS. Padahal kita punya batu bara, gas, panas bumi, bahkan tenaga mantan. Ini kayak lo punya sumur tapi masih beli air galon di e-commerce. Kan kocak? Ketiga, pertanian. Negara sawah beli jagung ke negara burger. Indonesia ngaku-ngaku kami negara agraris, tapi abis itu bilang kami beli 4,5 miliar produk pertanian dari AS. Adeu, petani kita jadi korban ghosting kebijakan. Udah nanem, panen, tapi kena hajar sama impor disubsidi. Keempat, 50 pesawat Boeing. Belanja banyak tapi tetap delay beli 50 pesawat Boeing. Tapi yang nggak dibeli, manajemen bagus dan bandara tanpa antrean panjang. Ini kayak lu beli Ferrari, tapi dipakai buat melewati jalan kampung bolong-bolong. Kelima, retorika Trump. Jualan deal kayak sales kompor gas. Trump bilang, ini menguntungkan kedua negara. Kenyataannya, yang satu dapat cuan, yang satu dapat utang dan PR. Kalimat Trump tuh kayak brosur seminar palsu. Mengkilap di luar, zong di dalam. Keenam, kenapa kita setuju? Karena dipuji bule. Kayaknya pemerintah kita hobi banget dipuji. Dibilang partner strategis, langsung nurut. Padahal diplomasi bukan soal ngejar validasi, tapi jagain kepentingan rakyat. Ketujuh, siapa yang untung? Bukan kita. Yang kaya, perusahaan energi dan pertanian Amerika Serikat, Boeing, dan para broker deal. Yang buntung, petani, UMKM, dan rakyat jelata. Kita cuma disuruh bangga sambil bayar pajak. Kesimpulan, ini deal atau delusi nasional. Kalau ini katanya deal, saling menguntungkan, kok kita doang yang belanja? Kok rakyat kita yang mos-mosan? Jangan-jangan kita bukan partner dagang, tapi kayak anak SD yang dikibulin. Kalau ini adalah bagian dari strategi geopolitik, maka kita harus lebih waspada. Karena sejarah udah ngajarin kita, negara kecil yang terlalu patuh pada negara besar, ujung-ujungnya jadi catatan kaki dalam sejarah ekonomi mereka. Kalau ini bagian dari pencitraan elit, maka kita berhak bilang, cukup. Rakyat bukan alat kosmetik buat nambah kilau karir politisi. Indonesia itu negara besar, kaya sumber daya, kaya manusia cerdas. Tapi kalau terus-terusan disuruh ikut mainan dagang negara lain tanpa kontrol, maka kita bukan negara berkembang. Kita cuma negara dipermainkan. Jadi buat lo yang nonton video ini, satu hal yang harus kita tanam dalam kepala. Bangsa besar itu bukan yang banyak belanja keluar, tapi yang tahu kapan bilang tidak. Dan kalau kesepakatan ini terus dipertahankan tanpa evaluasi, tanpa transparansi, dan tanpa keberpihakan pada rakyat, maka ini bukan sekedar kesalahan. Ini pengkhianatan perlahan-lahan, dibungkus senyum, dimasak dalam wajan diplomasi,
dan disajikan di meja makan investor asing. Selamat makan!